mendongengkan apa yang direquestkan oleh kakakku Hendrik ya, tentang kisah cinta Ken Arok dan Ken Dedes. Dari request tersebut, dari Sasmita yang saya cari, saya cukup terkejut dengan yang saya dapatkan. Nanti yang akan saya ceritakan ini hanyalah dongeng, belum tentu kebenarannya. Jadi boleh dipercaya atau tidak, karena saya sendiri kaget. Meskipun pepatah Jawa mengatakan aja ojo kagetan, tapi kaget saya ini lain, takjub. Semacam itu. Diceritakan Ken Arok, kalau sejarah yang kita ketahui kan, merebut Ken Dedes dari tangan Tunggul Ametung karena mengejar ingin menjadi raja dan karena melihat betis Ken Dedes percaya nggih. Sebenarnya tidak seperti itu alurnya dan pembolak-balikannya. Sebelum Ken Dedes jadi istri Tunggul Ametung, Ken Arok dan Ken Dedes itu sepasang kekasih. Karena keterkenalan dan kecantikan Ken Dedes tengah mengganggu pikiran Tunggul Ametung, akhirnya dia yang saat itu tahu bahwa Ken Dedes menolak lamaran raja tersebut karena punya kekasih. Akhirnya Ken Dedes dipaksa menikah dengan Tunggul Ametung yang raja. Saat itu Ken Dedes mengandung anak Ken Arok. Bagi mereka berdua tentunya itu takut dianggap aib. Dan saat beberapa waktu dari menikahnya Tunggul Ametung dan Ken Dedes, diceritakan di Watu Gede Batirtan putri-putri yang mandi itu kan Ken Arok melihat betis Ken Dedes begitu ya, percaya gitu. Tidak seperti itu. Karena sebenarnya betis yang bercahaya itu adalah pancaran sinar dari rahim Ken Dedes yang sudah terisi. Karena memang rahim Ken Dedes mengandung bakal atau calon, udah dapat wahyu pemimpin tanah, raja-raja di Nusantara. Dan itu diketahui semua orang. Makanya itulah Ken Arok juga mengambil istri dengan paksa Ken Dedes. Justru yang seperti itu, yang karena merebut paksa itu justru Tunggul Ametung. Dan pada pada cerita sejarah diceritakan akhirnya Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dengan keris Empu Gandring ya, yang meminta korban dan mengandung kutukan itu. Sebenarnya tidak seperti itu. Ken Arok tidak pernah membunuh Empu Gandring. Memang benar dia yang membunuh Tunggul Ametung karena rasa cinta
pada Ken Dedes. Dan keris Empu Gandring itu memang minta tumbal darah. Itu dibuat dari unsur-unsur yang tidak kita ketahui ya. Ada kodam, entah itu apa sebutannya, semacam itu. Tapi bukan kutukan. Lah, semua orang yang tahu di keraton tersebut, setaunya orang awam itu kan, Ken Dedes itu istrinya Tunggul Ametung. Dan kebetulan Ken Dedes mengandung selama 12 bulan. Karena itu memang benih dengan restu dewa-dewa ya, untuk melindungi nama suci Ken Dedes. Lahirlah Tunggul Ametung. Sebenarnya itu adalah Tunggul Ametung, Anusapati. Lahirlah Anusapati yang sebenarnya putra Ken Arok, yang hanya dan setelah itu diketahui oleh Ken Arok setelah pemberitahuan, karena pancaran sinar itu Ken Arok tahu itu anaknya, itu putranya, makanya itu dia ingin mempertahankan Ken Dedes. Karena cerita dari Ken Dedes sendiri, dan cerita itu dibungkus rapi, tidak ada yang tahu. Tapi Ken Arok yang dibakar cemburu karena mungkin memeluk dan sebagainya ke kekasihnya. Akhirnya dia dendam dan merubah rencananya dengan Ken Dedes. Akhirnya membunuh Tunggul Ametung. Nah, dari cerita para orang-orang keraton tersebut, Anusapati mendapat cerita bahwa ayahnya dibunuh oleh Ken Arok. Yang Anusapati tahu itu adalah ayahnya itu Tunggul Ametung. Karena yang tahu bahwa dia anak Ken Arok itu hanya Ken Dedes dan Ken Arok. Makanya itu putra mahkota tetap di Anusapati. Dan cerita selanjutnya, Anusapati membunuh Ken Arok. Ken Dedes murka. Akhirnya justru yang mengutuk itu Ken Dedes, karena yang punya Sabda Pandita Ratu itu Ken Dedes. Sedangkan adik dari Anusapati yang resmi terlahir dari kandungan Ken Dedes dan Ken Arok, yaitu Tohjaya, juga membalas dendam membunuh Anusapati. Sebenarnya mereka itu kakak beradik. Kaget saya. Dan akhirnya turun-menurun sampai 7 turunan, semuanya kan begitu. Tidak seperti itu. Dari keris tersebut
Tidak bisa dibayangkan betapa sedihnya Ken Dedes ya. Dan dia harus menyembunyikan rahasia tersebut. Akhirnya balas dendam itu terus menerus karena tidak ada keterus-terangan. Miris, ngeri saya. Hingga pada akhirnya kisah atau karma mereka yang harus terinkarnasi mungkin ya pada anak keturunan, pada akhirnya sejarah hingga kisah Hayam Wuruk itu mungkin ya, dan kisah perang Bubat dan sampai perang Paregreg dan sebagainya, itu mungkin adalah imbas dari karma-karma luhur mereka dengan campur tangan bangsa asing, perang dengan Mongol dan sebagainya. Itu kesimpulannya saya nggak menceritakan tentang sejarah atau silsilah kerajaannya. Yang saya tarik energi itu kisah cinta Ken Dedes dan Ken Arok tersebut. Sakit banget karena mendapatkan sasmika menika derek. Saya tidak mampu mengatakan lagi mungkin. Jadi intinya Ken Arok itu pahlawan gagah berani, pahlawan cinta, mempertahankan cintanya, berani memperjuangkan cinta. Yang kebetulan cinta seorang istri raja hingga dikamuflasekan menjadi dianggap ambisi seorang Ken Arok. Karena apalah daya, meskipun oleh anak seorang resi Empu Sakti yang dihormati terlanjur mendapat ceritanya itu juga Ken Dedes juga diperkosa Tunggul Ametung dulu sebelum dia beristri. Akhirnya serahkanlah sang ayah sendiri lalu mengasingkan diri. Dengan dihubungkan juga dengan cerita-cerita yang lain tentang sumur juga. Dan Dedes memang sangat cantik jelita, banyak yang mencintai. Ada kisah Joko Lula atau Polulo apa itu yang membuatkan sumur Ken Dedes yang akhirnya Ken Dedes menceburkan diri itu. Banyak dicintai orang-orang sakti karena semua orang sakti mengetahui bahwa dari Ken Dedes lah akan terciptanya pemimpin-pemimpin Nusantara, raja-raja Nusantara. Hingga seorang Ken Arok menjadi korban. Karena sebenarnya lah Ken Arok itu juga seorang tokoh yang punya wahyu. Dia juga keturunan raja yang disisihkan. Miris, cerita yang sangat cukup mengejutkan buat saya. Tapi sekali lagi
saya labelkan kisah saya ini sebagai dongeng. Hanya sama-sama tahu nggih. Walau alam sejarah kebenarannya itu gimana. Cuma yang saya tahu sejarah dari para raton yang digosipkan itu dipelencengkan. Sebenarnya kalau kisah kitab aslinya tidak dipelencengkan, yang sampai sekarang tidak ditemukan di mana keberadaannya. Yang membuat isu sendiri itu adalah dari pihak Belanda, karena orang Belanda takut dari para raton akan membangkitkan semangat para ksatria Nusantara sehingga bisa menggembosi penjajahan mereka. Maka digembosinya kanlah semangat bibit-bibit para ksatria Nusantara dengan menggosipkan sejarah kebenaran yang penuh dimuati kekuatan goib tersebut hilang marwahnya. Setiap sejarah yang diciptakan apalagi diukir di atas dan lontar itu penuh muatan goib, penuh kekuatan dan bisa membuat semangat para ksatria Nusantara bangkit. Itu yang ditakutkan Belanda, sehingga kisah yang sempat tersebar oleh para istana yang membaca kitab-kitab para raton tersebut bisa menguatkan atau membangkitkan jiwa-jiwa pemberani. Tujuan Belanda memberi gosip bahwa itu dipelencengkan adalah dihilangkan dari kepercayaan diri tentang kesaktian itu, dibuat itu sehingga dianggap bilang klonik, sehingga menciptakan lagi Habib-habib seperti itu dari kecil pembentukan mereka untuk mengadu domba dengan orang Nusantara tentang perang bubat. Memang ada perang bubat itu tapi tidak seperti itu. Itu bentukan Belanda sejarahnya akan menciptakan dendam antara Jawa Sunda, dan pengaburan sejarah itu justru mereka sendiri yang menciptakan pengaburan bahwa manusia Nusantara itu sakti menggembosi, mengadu domba, itu kerjaan Belanda seperti itu. Ini sederek para saudara kesatriaku, kita adalah keturunan orang-orang hebat, ksatria hebat yang pasti mengguncang dunia, dan dunia penjajah, para penjajah takut akan hal itu. Semoga dongengan saya ini diambil manfaatnya lebih dalam, diambil manfaatnya saja. Mengenai semangat dan sebagainya, lepas dari cerita atau dongengnya saya wadarkan menika jangan diambil pikiran, ambil baiknya. Intisarinya angkatan sederek mugi pinaringan selamat rayu.